Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Mesbah Doa saat malam hari ini. Mari kita bersekutu bersama-sama. Kita satukan hati, satukan roh kita. Boleh menyembah Raja di atas segala Raja. Karena kita percaya, kita tahu bahwa kasih-Nya selalu baru setiap hari. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau tahu setiap apa yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Malam hari ini Kau hadir di setiap pribadi kami masing-masing. Kau mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tangan-Mu Tuhan, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau anugerah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu
Terima kasih Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami penyembah-Mu Tuhan. Kami tahu malam hari ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami berikan pujian ucapan syukur kami kepadamu malam hari ini Tuhan. Haleluya. Hidupku adalah penyembah-Mu Tuhan. Penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ya Yesus, kami tahu kami penyembah Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu kami penyembah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ciptakanku dalam. Kami tahu kami penyembah-Mu. Ya, penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ya, penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi malam hari ini Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tahu kami penyembah. Ya Yesus, kami serahkan hidup kami. Amin. Ya, Kau ciptakanku dalam. Oh, kami tahu kami penyembah. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita sembah Dia. Sembah. Haleluya. Kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih malam hari ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu penuh buat kami. Lawatan-Mu terjadi buat kami Tuhan malam hari ini. Dalam mesbah doa malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan lawatan-Mu terjadi buat umat-Mu Tuhan. Berkat-Mu akan nyata buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan, dunia tidak meyakinkan buat kami. Tapi kami yakin bersama Engkau kami akan jadi pemenang Bapa. Kami percaya Tuhan kalau Engkaulah Bapa yang baik Tuhan. Dan kami ingin jadi penyembah-Mu Tuhan. Kau sudah jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oleh karena itu dunia tidak akan sanggup untuk menelan hidup kami. Dunia tidak akan sanggup untuk meruntuhkan kami. Kami mau kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini itu adalah mesbah doa-Mu Tuhan. Lawatan-Mu terjadi dari tempat ini sampai ke rumah umat-Mu Tuhan. Lawatan-Mu akan terjadi, mujizat-Mu akan terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah juga malam hari ini Kau izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan renungan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya renungan firman ini menjadi berkat Tuhan buat kami semua Tuhan. Lawatan-Mu terjadi Tuhan. Kuasa-Mu nyata buat kami semuanya Tuhan. Sehingga mereka waktu mendengar suara firman-Mu Tuhan, mereka akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, shalom semua Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan terus bekerja buat kita semuanya sampai hari ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu tetap kuat walaupun saat-saat ini dunia tidak meyakinkan buat kita ke depan. Dan saya percaya bersama Tuhan kita akan jadi pemenang. Bersama Tuhan kita akan mendapatkan damai sejahtera sehingga lawatan Tuhan terus nyata buat kita semuanya. Dan nama Tuhan tetap dimuliakan oleh kita sampai selamanya. Baik Bapak Ibu, saya mau sampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini dengan tema judul saya adalah kekuatan yang datang dari Tuhan. Saya percaya kekuatan yang Tuhan berikan buat kita akan membawa kita menjadi pemenang buat kita saat ini. Karena saya percaya hari ini Bapak Ibu bahwa setiap kita pasti menghadapi persoalan, masalah. Karena selama kita hidup kita akan menghadapi persoalan. Kita bangun pagi, kita udah menghadapi persoalan. Setiap kita jalan langsung dalam pekerjaan, pasti ketemu persoalan. Dalam rumah tangga pasti bertemu dengan persoalan masalah. Tapi saya percaya Bapak Ibu, waktu kita bersama Tuhan, kita dapat kekuatannya, kita dapat damai sejahteranya. Oleh karena itu, percayalah bersama Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu, bagaimana kita baca Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 13 dikatakan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, firman Tuhan jelas bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Nah, firman ini di mana Rasul Paulus di Filipi dia mendapatkan suatu hal intimidasi karena di situ dia dipenjara, dia disiksa, dia didera, tapi dia percaya bahwa kuasa Tuhan memberikan kekuatan dalam hidupnya sehingga dia mampu, sehingga dia kuat dan tetap percaya bahwa Yesus yang dia sembah adalah Tuhan. Nah, malam hari ini saya berdoa, walaupun kita hari ini ada persoalan dan masalah, tetaplah percaya kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu persoalan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, hanya di dalam Yesus saja sumber kemampuan hidup kita. Jadi kalau kita mau kuat dan mampu untuk menghadapi persoalan, percaya tinggal bersama Tuhan. Kalau kita tinggal bersama Tuhan, maka ada kekuatan di dalam Tuhan. Nah, kekuatan itulah yang akan memberikan damai sejahtera buat kita. Nah, sekarang kita percaya kalau kita ada kekuatan berarti ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu Tuhan tinggalkan. Tuhan sudah berikan waktu dia mau tinggalkan dunia ini, dia berikan damai sejahteranya buat kita bagi setiap orang percaya kepada dia. Makanya kalau orang yang percaya sama Tuhan, dia pasti damai sejahtera. Nah, ayat firman Tuhan itu jelas dikatakan Yohanes 14 ayat
27 bahwa damai sejahtera aku telah tinggalkan di dalam dunia ini. Dikatakan damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Nah, jadi jangan gelisah, jangan takut dengan persoalan kita hadapi saat ini. Hadapi semua. Ke depan kita tidak tahu semua. Ya, saya yakin ke depan memang sulit. Dunia ini akan membuat kita sulit. Memang firman Tuhan sudah katakan bahwa dunia ini bukan semakin baik, tapi dunia ini akan semakin jahat. Dan tapi saya mau katakan, barang siapa percaya kepada Tuhan, dia akan damai sejahtera. Dia nggak takut, dia nggak gentar. Kenapa? Damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kita. Ada dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi tanda orang yang punya damai sejahtera, ia nggak akan gentar. Orang yang percaya kepada Yesus, dia nggak akan gelisah dalam menghadapi persoalan apapun juga. Saya berdoa hari ini, hadapi segala persoalan masalahmu. Baik rumah tangga, persoalan pekerjaan, masa depan, serahkan semua. Saya yakin Yesus pasti jamin. Tanda orang yang percaya kepada Kristus, dia nggak akan gelisah. Dia nggak mudah stres. Orang yang tinggal di dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan, damai sejahteranya ada. Makanya kalau orang yang punya masalah dan dia tanda stres dan dia nggak bisa selesaikan, artinya tidak ada damai sejahtera. Nah, doa saya hari ini biarlah damai sejahtera Allah itu tinggal dalam hidupmu. Jadi kalau orang yang percaya kepada Kristus, dia nggak gentar dan dia nggak akan pernah stres menghadapi persoalan. Dia nggak akan takut, dia tenang menghadapi badai hidup. Dia tenang menghadapi badai persoalan. Kenapa? Damai sejahtera itu Yesus tuh ada. Nah, itulah tanda. Jadi setiap kita yang punya percaya keyakinan kepada Yesus, dia nggak akan mudah stres, tak akan mudah terintimidasi. Kenapa? Damai sejahtera itu melimpah buat kita. Dia cepat tenang, dia cepat mendapatkan jawaban dari Tuhan sehingga dia bisa menyelesaikan masalah itu. Ada jalan keluar. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi masalah. Jadi jalani bersama Tuhan, percaya sama Tuhan karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang benar-benar menolong kita. Kalau kita terus diintimidasi persoalan dan saudara tidak yakin dengan Tuhan kita, ya kita pasti kalah. Karena kita telah ditelan dunia. Dan sekali lagi dikatakan dalam Yohanes Kitab Yohanes 14 ayat 27 ini, bahwa damai sejahtera yang kutinggalkan bagiku, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu adalah damai yang benar-benar dari surga. Dan dunia tidak akan bisa memberikannya. Jadi percayalah untuk bisa menghadapi persoalan perlu kekuatan dari Tuhan. Sehingga damai sejahtera ini ada buat kita. Saya pernah mengalami satu tekanan, saya mau bersaksi buat Bapak Ibu. Suatu pengalaman buat saya. Satu hal yang saya pernah alami yang paling berat, titik berat dalam hidup saya adalah di mana pada saat saya mengalami intimidasi yang berat. Pada saat itu mula-mula sudah saya yakin bahwa berkat itu sudah nyata buat saya. Saya bekerja, saya usaha sudah mulai berhasil naik, dibuat Tuhan naik. Tapi tiba-tiba saya tidak tahu badai hidup persoalan itu datang menghantam kehidupan saya. Semua yang saya miliki saya rasakan semua habis pelan-pelan, habis. Uang habis, mobil pun ada dijual, habis. Wah, habis semuanya. Tapi Tuhan tinggalin cuma satu motor pada saat itu. Sedangkan anak saya waktu itu 2. Yang satu kira-kira umur 8 dan 3 tahun. Saya pikir saya udah nyaman hidup, sudah diberkati Tuhan. Tiba-tiba badai persoalan hidup datang buat saya. Di situ saya mengandalkan Tuhan, tetap percaya. Walaupun dalam kesedihan hati setiap hari udah tidak tahan. Kan? Ya itu, tiba-tiba semua apa yang saya miliki habis. Bahkan saya memiliki hutang. Usaha pekerjaan saya hancur dan saya punya hutang. Bahkan rumah pun saya nggak sanggup bayar lagi. Dan saat titik yang paling terendah saya adalah saya hanya tiap hari berdoa bagaimana untuk ke depan melanjutkan hidup saya. Untuk bayar hutang, untuk bayar rumah, cicilan, udah gak sanggup.
Tapi waktu saya berdoa sama Tuhan terus tiap hari saya mengerang doa saya. Karena saya yakin saya punya Tuhan yang hidup. Yang Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Dia bisa menolong. Walaupun dengan kesedihan hati, pikiran kacau, saya tetap cari Tuhan. Dan saya nggak pernah berhenti cari Tuhan. Walaupun saya pikir saya udah, habis nih semuanya. Pada satu titik saya bilang, Tuhan, saya tetap percaya walaupun saya tinggalkan motor satu buat saya tetap beribadah. Saya bersama istri dan kedua anak saya. Saya berempat, saya naik motor terus, saya jalan terus, saya tetap cari Tuhan. Beribadah tak akan berhenti untuk cari Tuhan. Walaupun persoalan datang, tapi ku cari damai sejahtera itu di dalam Yesus dengan cara beribadah, menyembah Tuhan. Tapi suatu saat tetap saja intimidasi itu datang. Saya suatu kali sudah nyerah, saya pikir saya harus jual rumah. Dan semua harta juga sudah nggak punya. Tapi Tuhan bilang, Tuhan saya mau jual rumah. Kalau jual rumah pun sekalipun saya jual rumah, saya sudah nggak, uang itu nggak akan cukup juga. Dan saya pikir dapat uang pun nggak banyak. Karena saya baru 2 tahun cicilan. Kata Bang, nggak mungkin Bapak dapat uang banyak juga. Nggak kembali 2 tahun itu. Karena apa yang 2 tahun itu bukan milik Bapak, milik bank. Akhirnya saya bilang, Tuhan saya pikir saya percuma juga jual. Tapi Tuhan bilang saya udah gak tahan lagi. Pada saat saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nyerah Tuhan. Saya udah gak sanggup lagi dengan persoalan hidup saya serahkan. Apapun yang kau mau, lakukanlah. Dengan kesedihan dan air mata, saya bilang Tuhan, saya serahkan hidup saya. Saat itu saya berdoa dan saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, jangan jual rumahmu, aku akan berkati. Disitulah puncak Tuhan memberkati saya kembali. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan baik, kalau engkau berkati aku nggak akan jual rumah, aku akan mulai usaha kecil-kecilan. Dari saya mulai usaha tanpa modal, Tuhan bisa pulihkan saya kembali sampai hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita terus mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Dan hari ini saya selalu mengucap syukur kalau hari ini Tuhan bisa pakai saya kembali. Tuhan bisa berkati saya, bahkan Tuhan bisa memakai saya untuk pelayanan saya kepada Tuhan. Saya mengucap syukur. Tuhan bisa pulihkan pada saat itu. Satu titik terendah Tuhan bisa angkat saya. Lalu saya bilang, Tuhan, baik Tuhan. Waktu saya bilang, Tuhan, kalau engkau yang berkata ini, aku yakin semuanya pasti beres. Tiba-tiba saudara, kembali waktu Tuhan bilang jangan jual rumah, aku akan berkati. Dan aku mulai usaha dan benar-benar Tuhan pulihkan hidup saya. Nah Bapak Ibu, percayalah bahwa persoalan apapun yang besar kita hadapi, Tuhan kita lebih besar. Allah kita lebih besar. Jangan pernah takut ke depan persoalan hidup kita, Tuhan jamin semuanya. Tuhan pasti akan tangani hidup kita semuanya. Karena Tuhan berikan kuasa buat kita. Makanya cari Tuhan. Jangan pernah undur dengan Tuhan. Yesus yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat. Saya mau katakan kalau hari ini Bapak Ibu lemah, tidak kuat, nggak mampu, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Di dalam ibadah ada kekuatan Allah. Di dalam penyembahan ada Allah di situ. Dan Allah akan bekerja atas hidupmu. Maka saya percaya dengan pujian tadi kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam. Artinya Tuhan telah ciptakan kita kembali. Kemuliaan Tuhan kembali. Waktu kau menyembah Tuhan dan kau jadi penyembah, Tuhan jadikan kau penuh dengan kemuliaannya. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Waktu ada persoalan masalahmu yang akan menghantam hidupmu, jangan tinggalkan Tuhan. Saya mau pesan Bapak Ibu. Waktu saya benar-benar terintimidasi, habis dan tidak sanggup lagi untuk hidup, bahkan menyerah. Tapi saya cari Tuhan. Saya cari Tuhan terus. Beribadah terus, tidak undur. Karena saya percaya, waktu kita bersama Tuhan, ada kekuatan yang baru. Maka cari Tuhan. Bersekutu selalu dengan Tuhan. Air matamu kau berikan buat Tuhan. Mungkin hari ini kau tidak mampu, tidak bisa melangkah, tidak bisa berpikir lagi. Serahkan hidupmu sama Tuhan.
Waktu kau serahkan segala persoalanmu sama Tuhan, hidupmu akan Tuhan pulihkan. Nah, sebesar apapun malam hari ini, mintalah kekuatan sama Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Karena kekuatan Tuhanlah yang akan memulihkan saudara dan saya juga. Persoalan itu gak akan berhenti. Selama kita masih ada di dunia ini, persoalan, masalah itu pasti ada setiap hari. Setiap hari pasti ada. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita bawa, kita serahkan sama Tuhan, persoalan itu akan menjadi proses sehingga karakter kita diubah oleh Tuhan. Di dalam persoalan itu kalau kita serahkan sama Tuhan dan kita percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan, Yesus memberikan jalan keluar, itu membawa karakter hidup kita dan iman kita bertumbuh sesuai dengan karakter Yesus. Kita kuat, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan buat kekuatan saudara dan saya. Jadi percayalah, kalau persoalan yang kamu bawa dan serahkan sama Tuhan, kekuatan Tuhan akan muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, oleh karena itu bagaimana untuk mendapat kekuatan? Saya mau bagikan dengan cara bagaimana sih kekuatan itu bisa kita dapati. Supaya kita benar-benar dapat damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu. Yang Tuhan tinggalkan di dalam dunia ini dan setiap orang percaya mendapatkan damai sejahtera. Sehingga waktu ada persoalan, kita nggak mudah stres, kita tetap kuat. Nah, kemarin kita baca Yesaya 40 ayat 31. Ada 3 hal yang Tuhan sampaikan supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saya mau bagikan ada 3 untuk kita mendapatkan kekuatan. Tentunya kita menantikan Tuhan. Kita harus menantikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah kita dapati, kekuatan itu akan datang buat kita. Nah, yang pertama supaya kita dapat kekuatan yang baru, kita harus, apa yang Tuhan inginkan adalah yang pertama, Tuhan inginkan kita menjadi seperti Raja Wali. Nah, kenapa sih Tuhan ingin kita menjadi seperti Raja Wali? Bapak Ibu tahu Raja Wali? Raja Wali itu burung yang sangat kuat, dia berani menghadapi badai. Justru ada badai, dia lebih tunjukkan kekuatannya. Dia nggak lemah. Justru dia lebih suka ada badai. Sehingga waktu dia ada badai, sayapnya dia kepakan dan dia akan melewati badai itu. Dan dia menunjukkan kekuatan sayapnya untuk bisa melewati badai itu. Dan di situ dia merasakan kenyamanan, keindahan dunianya. Dan begitu juga kalau kita seperti burung Raja Wali, saya yakin kita bisa melewati badai persoalan kita. Sehingga persoalan itu kecil. Karena kita dibawa Tuhan dengan penuh damai sejahtera dengan keindahannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jadilah seperti Raja Wali. Karena burung Raja Wali itu berani. Ada persoalan dia hadapi. Jadi kalau ada persoalan, kita harus hadapi. Kita harus lewati. Benar-benar kita hadapi. Kita selesaikan, kita jalan bersama Tuhan. Sehingga persoalan itu kita bisa selesaikan bersama Tuhan. Dan kita pasti akan mendapatkan jawaban yang baru datang dari Tuhan. Kita harus berani seperti Raja Wali untuk menghadapi badai persoalan. Jadi Tuhan menginginkan kita seperti burung Raja Wali harus berani menghadapi badai persoalan. Burung Raja Wali inilah yang Tuhan inginkan. Kita berani menghadapi persoalan. Jadi jangan takut kalau ada persoalan, jalan bersama Tuhan sehingga kita benar-benar bisa selesaikan persoalan dan dapat jawaban dari Tuhan. Sehingga jawaban yang pasti Tuhan berikan itu membawa sukacita dan damai sejahtera buat kita. Nah, Raja Wali yang kedua sifatnya adalah dia punya visi ya. Matanya dia sangat tajam, jadi punya visi. Jadi dia punya kekuatan mata yang luar biasa untuk memangsa dari jauh dia bisa lihat. Nah begitu juga kita sebagai anak Tuhan,
Tuhan ingin kita punya visi yang benar. Waktu ada persoalan, kita punya visi yang baik. Jadi punya visi yang benar-benar searah dengan Tuhan. Jadi persoalan yang kita hadapi itu adalah persoalan di mana yang membawa kita akan buat kita naik, berubah. Sehingga kita bisa berani menyelesaikan persoalan. Jadi percayalah kalau kita punya visi, pandangan yang benar di dalam persoalan itu, maka persoalan itu kecil di hadapan kita. Kita nggak akan gentar dengan persoalan. Kenapa? Ya itu kita bisa melihatnya dengan bersama Tuhan. Sehingga kita mudah menyelesaikan, kita mudah melihat dan melakukannya persoalan itu dengan baik. Tidak mengira, wah kira-kira persoalan ini akan membuat kita nggak mampu nih, nggak bisa nih. Saya mau katakan, segala persoalan kita bisa lewati bersama Tuhan. Makanya kita harus punya visi yang benar, kita punya penglihatan bersama Tuhan, sesuai sama dengan Tuhan, maka persoalan itu kecil. Sehingga kita bisa selesai. Nah, burung rajali ketiga adalah dia punya berani perubahan hidup. Jadi setiap kita harus berani perubahan hidup. Kita harus benar-benar melakukan perubahan hidup. Jadi jangan waktu kita mengalami persoalan kita jangan diam, tapi kita berani bergerak, kita berani menyelesaikan dan berani perubahan. Seperti Raja Wali, dia selalu mengajarkan anak-anaknya ya. Kalau burung Raja Wali itu dites oleh induknya, apabila itu sarang diacak-acak tuh. Anaknya tuh diajarin untuk berani perubahan. Jangan diam stay atau zona nyaman, tapi dia berani, anaknya ditendang. Tapi pada saat itu dia memperhatikan bahwa anaknya nggak akan sampai jatuh. Lalu burung Raja Wali itu akan mengambil anaknya itu kembali supaya dilatih bisa terbang. Nah begitu juga kita percaya kalau ada persoalan kita harus berani berubah. Kita jangan ada zona nyaman. Tuhan pasti akan menopang kita. Jadi percayalah bersama Tuhan kita akan selamat, bersama Tuhan kita akan jadi menang. Itulah yang Tuhan inginkan seperti burung Raja Wali. Sehingga kita bisa melewati badai, kita dapat kekuatan baru, ya, kita bisa melihat persoalan itu dengan mata kita yang benar bersama Tuhan, sehingga persoalan itu kita bisa selesaikan dengan baik. Oleh karena itu percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat saudara, sehingga hari ini apa yang kau hadapi persoalan, bawalah bersama Tuhan. Dan bawalah terbang bersama Tuhan, karena Tuhan pasti akan beri kekuatan yang baru. Nah, sekarang kekuatan yang kedua yang Tuhan mau bagikan buat saudara adalah tadi dikatakan berlari. Berlari kamu tidak akan lesu. Berlari untuk apa? Mengejar hadirat Tuhan. Saudara harus mengejar hadirat Tuhan. Untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan, saudara harus mengejar hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu akan kita berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Sehingga hadirat itu akan memberikan kita benar-benar nyata kuasa Tuhan bekerja buat saudara. Jadi kalau hari ini saudara mencari hadiratnya, mengejar hadiratnya, cari dengan sekuat-kuatnya. Saudara nggak akan lesu di situ. Saudara berlari tidak akan lesu. Cari hadiratnya supaya apa? Engkau berjumpa dengan Tuhan. Karena orang yang bertemu dengan Tuhan, dengan hadiratnya, dikatakan di situ akan ada kekuatan baru. Lalu di situ Anda akan menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan tuh benar-benar dapat hidup yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar mendapat hadirat Tuhan, itu Bapak Ibu sedang menyembah dan di situ Bapak Ibu mendapat hidup yang baru, kekuatan yang baru. Nah, kalau Bapak Ibu dapat hadirat, di situ ada pewahyuan, ada hikmat yang Tuhan berikan buat saudara. Jadi kejar hadiratnya, sembah Dia. Saudara harus menyembah dan mencari hadiratnya supaya mendapat kekuatan itu. Satu kali Nabi Elia merasa terintimidasi, bahkan gak sanggup lagi untuk berjalan menyelesaikan hidupnya. Setelah dia berperang dengan para Baal. Nabi Elia masuk ke goa, lalu dia katakan, dia rasanya mau mati.
orang yang rasanya mau mati tentunya dia sudah nggak kuat lagi menghadapi persoalan. Dan memang Nabi Elia pada saat itu dia mengalami tekanan. Dia dikejar-kejar oleh Isabel untuk mendapatkan nyawa Nabi Elia. Makanya dia merasa ketakutan pada saat itu dan rasanya mau mati. Nah, pada saat dia sudah menyerah nggak sanggup lagi, di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata sama dia, sedang apa kau Elia? Tuhan berkata sama Elia. Elia berkata, aku sudah melakukan sekuat tenagaku dalam pekerjaan Tuhan. Tapi orang-orang Israel memberontak dan aku dikejar untuk dibunuh. Tuhan bertanya lagi dan Elia dengan jawaban yang sama. Tapi pada saat itu, karena Elia mungkin pada saat itu saya yakin di goa itu sambil dia berdoa, dia sambil menyembah Tuhan, maka dia berjumpa dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, keluarlah engkau dari goa itu. Dipikir mungkin pada saat itu Elia kalau tanpa Tuhan, saya yakin kalau tanpa Tuhan dia udah merasa takut. Tapi karena Tuhan yang menyuruhnya, dia mendapatkan hikmat pewahyuan, maka dia berani keluar. Sehingga ada kekuatan Allah yang nyata di pada saat itu. Tuhan pada saat itu dia berikan kuasa buat Elia, kemampuan untuk berani keluar. Dan Tuhan pakai dia lebih kekuatan yang baru. Bahkan di saat itu Elia diberikan makan. Dan dia semangat kembali melayani. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya kalau kita cari hadirat Tuhan hari ini, saat-saat ini, dalam masa kita sulit kita, intimidasi kita, gak kuat lagi, cari hadirat Tuhan. Saya yakin Tuhan akan datang berjumpa saudara dengan saya juga. Saya yakin waktu kita berjumpa dengan Tuhan ada pewahyuan, ada kekuatan yang Tuhan nyatakan. Oleh karena itu, cari hadirat Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kalau hari ini ada persoalan, bawa bersama Tuhan. Tinggikan Tuhan, sembah Tuhan, sembah Dia. Cari hadiratnya. Di dalam hadirat Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan, di situ ada hikmat yang Tuhan berikan. Percayalah, Tuhan akan bawa kita terus naik. Karena Tuhan sendiri yang berikan kekuatan buat kita. Jadi jangan pernah berhenti mencari Tuhan, kejar terus, jangan menyerah. Jangan sampai kita kalah dengan persoalan kita, tapi hadapi bersama Tuhan. Tetap berdiri. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai, kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Jadi saudara tetap berdiri, Tuhan pasti menopang hidupmu. Walaupun ada persoalan, tetap yakin dan cari Tuhan, cari hadiratnya, kejar hadiratnya, terus kejar Dia, sehingga ada lawatan Tuhan. Kalau Elia bisa diberikan makan dan diberi kekuatan yang baru, hari ini saudara juga pasti akan diberi kekuatan yang baru. Percaya, cari hadiratnya. Di dalam hadiratnya Tuhan akan nyatakan itu. Hikmat buat kita jalan keluar. Tuhan akan nyatakan bagi kita kemenangan buat kita semuanya. Jadi mungkin hari ini kau ada persoalan dalam sakitmu, keluargamu. Nanti kita berdoa, kita sama-sama berdoa. Pada akhir mesbah doa malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu nanti kita bawa doa segala persoalanmu. Mungkin hari ini kau tidak ada jalan, kau ada persimpangan. Saya mau katakan, bersama Tuhan kita pasti menang. Dan ada jalan yang baru. Saya akan akhiri yang ketiga. Untuk mendapatkan kekuatan Tuhan yang ketiga adalah berjalan. Tuhan inginkan kita berjalan bersama Dia. Waktu berjalan bersama Dia kita gak akan lelah. Waktu kita berjalan sama Dia, saya yakin kita aman, kita tenang, kita akan penuh damai sejahtera.
kita akan mendapatkan sukacita yang baru. Jalan, dia adalah Bapa dan sahabat yang baik. Kalau kita walaupun kita jalan dalam lembah, tapi kita berjalan bersama Tuhan, kita akan bisa lewati. Kalau kita berjalan sama Dia, walaupun padang gurun yang kita lewati, Tuhan akan berikan kita kesegaran. Percayalah, makanya kalau kita berjalan dengan Yesus, saya yakin Dia akan tuntun kita. Dia akan jaga dan lindungi kita. Kalau kita berjalan sama Dia, saya mau katakan, jangan khawatir. Kita tidak boleh khawatir lagi. Karena saya yakin kita sedang dekat dengan Dia, dengan Tuhan. Sehingga diri kita sendiri, saya yakin kita gak perlu khawatir. Karena Tuhan sudah bersama kita. Yakin. Kalau udah berjalan sama Tuhan, ya yakin saja. Tenang saja. Jangan khawatir. Jalan. Karena waktu kita berjalan bersama Dia, Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu dan Dia mengerti semua yang kita pikirkan. Dalam persoalan hidup kita semuanya, di aspek seluruh kehidupan saudara, saya yakin Tuhan mengerti dan Dia pasti peduli, Dia tahu semuanya. Sebelum Bapak Ibu bilang pun, berdoa pun, Tuhan tahu. Oleh karena itu berjalanlah bersama Dia. Sehingga saudara tidak khawatir lagi. Aman, nyaman. Dan biarlah waktu engkau berjalan bersama Tuhan, nyatakanlah kebesaran nama Tuhan. Tinggikan Tuhan. Ya, tinggikan Tuhan. Bahwa bersama Tuhan ada jalan yang terbaik. Ada berkat yang baru yang Tuhan limpahkan. Ada kesembuhan yang Tuhan siapkan. Nah, malam hari ini saya percaya saudara, berjalanlah terus bersama Tuhan. Berjalan terus. Orang yang berjalan sama Tuhan, saya yakin Tuhan memperhatikannya. Murid-murid Yesus berjalan bersama Yesus. Semua tenang. Semua tenang. Karena aman. Dia rasa bersama gurunya, rasa amannya itu ada semuanya. Dan saya yakin ada banyak mujizat. Murid-murid Yesus berjalan bersama Yesus. Yesus banyak melakukan mujizat. Dan banyak dilakukan hal-hal yang dahsyat. Oleh karena itu orang yang berjalan bersama Tuhan, saya yakin ada banyak Tuhan tunjukkan mujizat-mujizat yang dahsyat buat kita. Nah, hari ini saya mau katakan, bawalah dan jalanlah bersama Tuhan. Saudara gak perlu khawatir lagi. Dan yang kedua, kalau berjalan bersama Tuhan, jangan takut lagi. Hari ini mungkin kau takut dengan masa depanmu, keadaanmu hari ini. Saya mau katakan, serahkan semua sama Tuhan. Jadi serahkanlah seluruh hidupmu sama Tuhan. Jangan ada rasa takut dan gentar lagi. Dia peduli, Dia mengerti, Dia tahu semuanya. Dan Dia akan nyatakan kuasanya. Jadi berjalanlah bersama Tuhan dan jangan takut lagi. Saya percaya kekuatan Tuhan akan nyata buat setiap orang percaya. Mintalah damai sejahtera. Nah, malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu berdoa di dalam acara Mesbah Doa malam hari ini. Karena Dia Allah yang peduli. Karena Dia Allah yang besar. Tetap berdiri, tetap kuat dan bawa sembah kepada Dia. Tinggikan nama Dia. Mari kita naikkan pujian. Ku kan berdiri walaupun badai tetap ada buat kita. Engkau harus tetap berdiri. Amin Tuhan Yesus. Bapak Ibu, nanti kita berdoa. Bawalah segala persoalanmu. Mungkin hari ini kau ada dalam persimpangan. Mungkin hari ini kau tidak ada jalan. Mungkin hari ini Bapak Ibu sudah rasa tidak mampu lagi. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin kesehatan. Saya mau ajak Bapak Ibu berdoa. Bawalah dan serahkanlah sama Tuhan. Dan Tuhan akan beri kekuatan. Sebelum kita berdoa, kita sembah Dia. Biar hadiratnya nyata malam hari ini. Dan masuk dalam rumah Bapak Ibu semuanya. Dan berdoalah sama Tuhan, bawalah seluruh persoalanmu.
Saya berdoa malam hari ini ada jalan yang terbuka, ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan, ku kan berdiri, Kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. bukan berdiri, Di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. katakan sekali lagi, ku kan berdiri. Orapa sikira laba 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 laba. Oh, amin. Yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, Ku kan berdiri di tengah badai. amin. Kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Katakan, karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang. Mari sembah Dia. Oh, kami sembah Tuhan. Irala basyante, yarala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Sikirala baba 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 baba. Sikirala baba 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 baba. Penuh dengan hadirat-Mu. Irala basyante, yarala basyante. Urapa baba la bala 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 bala. Penuh dengan hadirat-Mu malam ini Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sikira lama 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 lama. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Bapak, terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan yang datang dari Engkau membawa damai sejahtera buat kami Tuhan. Malam hari Tuhan, datangkanlah kepada umat-Mu yang ada di rumah saat ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, mereka yang ada di persimpangan jalan, mungkin mereka juga ada di jalan buntu Tuhan. Mungkin mereka ada di bawah lembah Tuhan. Berikan mereka kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Berikan Tuhan sukacita damai sejahtera-Mu buat mereka Tuhan hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan,
Mungkin dari kesehatan mereka Tuhan ada di persimpangan, ada di bawah Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan dan usaha mereka tidak ada jalan dan mereka mengalami buntu Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah Tuhan mereka menanti-nantikan Engkau Tuhan. Mereka akan terbang bagaikan Raja Wali melewati badai Tuhan. Mereka akan dapat jawaban yang baru dari Engkau Tuhan. Mereka mendapatkan jalan keluar Tuhan. Mereka akan mendapatkan mukjizat yang baru Tuhan. Hamba berdoa hari ini Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Mereka Kau berikan kesehatan yang baru Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, yang mengalami sakit Tuhan hari ini Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Kau sembuhkan dia Tuhan. Dan Kaulah dokter dari segala dokter, Kaulah sumber jawaban hidup mereka Tuhan. Kami percaya, hamba percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan hari ini Tuhan yang sakit Tuhan. Mereka yang tidak ada harapan akan ada harapan yang baru buat kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan untuk mereka yang usaha dan pekerjaan mereka Tuhan mengalami jalan buntu, ketakutan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan hari ini Tuhan, mereka akan melihat visi Tuhan. Mereka melihat dengan mata yang tajam bersama Engkau Tuhan, bahwa di sana akan ada jalan terbuka Tuhan. Ada harapan baru Tuhan. Berkati Tuhan usaha dan pekerjaan mereka hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak. Bahkan hamba berdoa untuk keluarga hari ini Tuhan. Mungkin mereka mengalami satu hal Tuhan dalam lembah keluarga Tuhan. Kau selesaikan masalah mereka, kekhawatiran mereka, ketakutan mereka Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan, sehingga ada jalan keluar buat keluarga-keluarga yang saat ini mengalami satu kebuntuan Tuhan. Kau berikan jawaban Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa, malam hari ini Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Di dalam mesbah doa ini Tuhan ada kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-hamba dan setiap umat-Mu Tuhan mengalami kemenangan dan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan, mujizat demi mujizat akan Kau nyatakan buat setiap umat-Mu. Mereka akan menerima kemenangan Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah bakul nasimu. Tuhan akan menghadapkan wajahnya, memberikan damai sejahtera bagimu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya bersama katakan amin. Terima kasih, shalom, selamat.